Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika sayyidina Muhammad wa alihi adada ni'amillahi wa ifdali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan beraktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, saya dari PAI 4G yang bernama Tanhar Ilham Saputra, NIM 21531158. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam kontemporer yang dimana dosen pengampu Dr. Emi Khalila Harahap MPDI. Pendidikan merupakan human investment yang sangat strategis untuk membentuk generasi-generasi, baik generasi muda, baik generasi tua. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Karena mengapa? Dengan pendidikan manusia bisa mengetahui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang pendidikan, kita sangatlah bersyukur dan patut bersyukur karena kenapa? Kita hidup di era globalisasi di mana kita bisa menempuh sebuah pendidikan dimanapun, baik di rumah ataupun di lembaga-lembaga. Karena mengapa? Mengingat daripada sejarah-sejarah dari terdahulu, terkhususnya untuk pendidikan Islam, di mana tidak ada yang namanya lembaga-lembaga institut ataupun pesantren itu pada zaman Nabi dahulu. Itulah perbedaan antara pendidikan Islam sekarang dengan pendidikan Islam dahulu. Kalau dahulu pendidikan Islam itu tidak adanya lembaga, hanya saja seperti di ceramah ataupun di lingkaran-lingkaran diskusi yang itu disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita berbicara tentang pendidikan Islam pada masa sekarang ini, agama Islam sangatlah berkembang biak yang namanya berpendidikan. Tetapi yang sangat disayangkan pada sekarang ini, orang-orang Islam yang berpendidikan tetapi berperilaku seperti tidak berpendidikan. Karena kenapa? Banyak orang-orang Islam pada saat ini menjadikan ilmu keislamannya sebagai kesombongan dirinya. Dan juga banyak perempuan-perempuan pada saat ini tidak mempunyai akhlak-akhlak yang baik dan benar. Dia repot dengan wajahnya yang glowing, repot dengan TikTok dengan membuat konten-konten yang tidak berkenaan dengan Islam. Begitulah sayangnya akhlak pada saat sekarang ini. Dasar-dasar dari Islam kontemporer yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quranul Karim itu sebagai penunjuk bagi manusia. Tetapi sayangnya pada saat sekarang ini manusia sangat kurang dalam memahami isi-isi daripada Al-Quranul Karim tersebut. Lebih banyak mengisi luang waktunya untuk membuat konten,
untuk membaca Quran, untuk berdiskusi yang tidak memumpuni daripada intelektualnya, hanya untuk berdiskusi kosong dengan didampingi dengan menggibah. Dasar selanjutnya yaitu sunnah Rasulullah SAW ataupun hadis. Tujuan daripada Islam kontemporer ini adalah untuk membentuk daripada akhlakul karimah. Nah, jika kita berbicara tentang akhlakul karimah, memang orang-orang Islam ini terkenal dengan akhlak yang sangat mulia. Semenjak diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Nabi Muhammad sendiri mengatakan, saya diutus bukan untuk berperang, saya diutus bukan untuk berkuasa, tetapi saya diutus hanya untuk mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlakul karimah. Pendidikan merupakan esensial utama dalam kehidupan manusia. Karena kenapa? Dengan pendidikan manusia bisa mengenal dirinya sendiri, bisa mengenal siapa pencipta dirinya itu. Dengan dia mengenal seorang yang menciptakan ataupun dia mengenal daripada Robnya, maka manusia itu tidak akan lupa akan asal dari mana dia berasal, dari mana dia dihidupkan, dan kemana dia akan dikembalikan. Maka pendidikan Islam kontemporer bertujuan untuk meningkatkan akhlak yang baik. Di samping itu juga tujuan dari Islam kontemporer adalah untuk menjeniuskan atau menambah intelektualnya atau mencerdaskan anak-anak daripada generasi-generasi Islam agar tidak dibodohi ataupun tidak dimain-mainkan tentang sejarah-sejarah Islam. Jika kita berbicara tentang sejarah, maka tidaklah cukup dalam waktu sehari ataupun 2 hari. Karena kenapa? Sejarah peradaban Islam sangatlah luas. Sama-sama kita mengetahui bahwasannya Islam pada saat ini adalah agama yang paling banyak yang menganutnya. Semoga dengan konten ini kita bisa sama-sama memetik hikmah bahwasannya kita harus memperbaiki akhlakul karimah agar kita bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Jika itu kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adani Allah wa iyyakum ajmain billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.